Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha baik kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, di masa pandemi ini Allah menjaga kesehatan kita, Allah rawat tubuh kita, dan Allah ringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk memakmurkan masjid ini akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal kita ini diterima oleh Allah menjadi amalan yang akan membuat kita mulia dan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan melainkan naungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, pada malam hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu babun fit dalalati ala khairin wa du'a ila hudan. Bab keutamaan menunjukkan orang kepada kebaikan dan mengajak orang kepada hidayah. Yang masih muliakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanati. An-Nahl ayat 5. Hendaklah kalian menyeru, mengajak orang ke jalan Tuhanmu. Ini Allah menyuruh kita, hendaklah engkau ajak, engkau seru, engkau motivasi manusia agar mereka mengikuti jalan Tuhanmu, mengikuti jalan Islam maksudnya, jalan kebenaran. Namun Allah katakan di sini bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah di sini maknanya, tafsirnya pertama bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Artinya saat kita melakukan atas dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, ini nggak boleh asal ngomong. Gak boleh asal bicara, karena ucapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dai itu harus memiliki bekal, itu dengan ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dakwah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika orang itu berdakwah tanpa ilmu, ini akan berbahaya dan membahayakan orang lain.
umat tersesat jadinya. Kenapa? Karena ya yang menyeru itu orang yang paham agama. Makanya di sini bil hikmah, dengan ilmu. Tafsir kedua, hikmah itu artinya bil Quran, dengan ya Quran, artinya ajak orang lain itu ya dengan kepada Allah dengan dalil, dengan sumber dari Al-Quran, war rasul, dan juga yang bersumber dari Rasul, dari hadis-hadisnya. Sehingga dakwah itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, dan apa yang difirmankan oleh Rasul. Ya, maka sangat berbahaya sekali kalau orang itu berdakwah dari awal sampai akhir tidak ada pun satu hadis, satu ayat yang dia sampaikan. Semuanya hanya ucapan dari dunia. Ini berbahaya. Karena di sini benar jelas ketika kita itu menyuruh orang kepada Allah itu bil hikmah, dengan ilmu, dengan dalil yang bersumber dari nas Quran dan hadis. Hikmah maknanya, ya. Bukan cuma itu, dan dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Tidak mencaci, tidak merendahkan, ya, merangkul, bukan memukul. Dakwah itu merangkul, ya. Memotivasi, bukan mencaci. Kalau dakwah itu caci maki orang, membid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menyesatkan golongan lain. Nah, ini udah namanya sudah tidak mau'izah hasanah. Jadi kalau sebelum sebuah majelis itu isinya seperti itu bukan lagi namanya mau'izah hasanah. Ya. Ini ya, Allah sudah memberikan rambu-rambu. Kalau kita menyeru orang untuk taat kepada Allah, menyeru orang untuk ya dekat dengan agama Islam, pertama dengan ilmu, dengan dalil Quran dan hadis, kedua dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, ya, yang lemah lembut, yang memotivasi, yang menginspirasi, bukan malah ya mencaci maki, ya, menyalahkan orang lain, ya, atau menyesatkan orang lain, dan menganggap ya kelompok lain itu sesat, ahlu bid'ah dan sebagainya. Itu nggak boleh, ya. Ya, Mas muliakan. Jadi aktivitas ya menyeru orang ini namanya dakwah. Maka kata ud'u itu ya artinya menyeru, mengajak. Orangnya namanya dai. Ya. Dai, orangnya dai. Kegiatan namanya dakwah. Itu. Ya, di kata-kata da'a yad'u dakwatan. Ya. Dari fi'il madinya da'a, mengajak, menyeru. Ya. Dakwah itu aktivitasnya. Orangnya dai, namanya yang menyeru, ya, yang mengajak. Nah, ketika Allah perintahkan kita berdakwah, ya, pasti di situ ada manfaatnya, ada fadilahnya, ada keuntungannya. Semua perintah Allah pasti ada hikmahnya, ada fadilahnya, semua. Ya. Baik perintah itu yang sifatnya berat maupun ringan, baik perintah itu yang sesuai dengan nafsu kita maupun nggak sesuai. Seluruh perintah Allah itu pada intinya mengandung manfaat buat kita. Ya. Nah, apa manfaatnya kalau kita itu di sini melakukan aktivitas dakwah, menyuruh orang kepada kebaikan? Yang pertama, bahwa orang yang menyeru orang lain, menyeru umat untuk taat kepada Allah,
menyuruh umat agar kembali kepada Allah, agar cinta kepada agama Allah, maka orang itu ya sudah melaksanakan satu ahsanu amalan, yaitu melaksanakan satu aktivitas yang terbaik, sebaik-baik amal, sebaik-baik pekerjaan. Di sebaik-baik pekerjaan itu ya adalah saat kita mau menyeru orang, mengajak orang untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ya. Dalilnya itu di surat Fussilat ayat 33. Dalilnya bahwa berdakwah itu adalah sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik amalan, sebaik-baik ucapan, perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Pakai da'a kan bil madi. Wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik aktivitasnya, yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru, mengajak orang untuk taat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, dan dia beramal soleh. Bukan cuma ngajak. Ketika dia mengajak, maka dia yang pertama kali melakukan apa yang diajak. Ketika dia menyeru, memerintah, maka dialah yang pertama kali mengerjakan apa yang diperintah. Maka dai itu beda dengan mubaligh. Dai itu sangat beda dengan penceramah. Kalau mubaligh dari kata balagha yuballighu mubaligh, yang menyampaikan, sekedar menyampaikan ceramah, menyampaikan materi, ya bisa kata wakatiwi, yang penting orang senang gitu, bahagia, ibu terhibur gitu ya, Bu, itu mubaligh, ya mubaligh. Dan bisa jadi apa yang disampaikannya itu kadang nggak sesuai dengan perbuatannya, dengan amalannya, itu mubaligh. Ya, beda sama dai. Kalau dai di sini, ketika dia menyeru orang, maka Allah katakan wa amila sholihan, dan dialah yang pertama kali berbuat kebaikan itu. Maka seorang dai itu ya pantangan untuk menyampaikan satu kajian, satu materi, ya, di mana dia belum mengamalkannya. Di sini Pak beratnya ke dai itu. Kenapa? Karena kalau dia menyampaikan kepada jamaah suatu materi, suatu amalan yang dia belum sendiri ngerjakan, nanti dia mendapat laknat dari Allah, mendapat murka dari Allah. Kena ayat nanti dia, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat yang kedua. Hai orang beriman, mengapa kamu katakan, mengapa kamu ajarkan, kamu sampaikan sesuatu yang kamu sendiri belum amalkan, nggak lakukan? Amat besar kemurkaan Allah karena engkau menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri nggak kerjakan. Ini di sini. Ya, bedanya dai dengan mubaligh. Jadi kalau seorang dai itu ketika dia menyampaikan, maka dia sendiri sudah mengamalkannya. Ya. Jemaah semuliakan. Jadi dakwah itu sebaik-baik profesi, sebaik-baik amal, sebaik-baik ucapan. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan itu zikir bagi dia. Di seorang dai itu
ketika dia menyampaikan tausiah di depan jamaahnya, maka ucapannya itu adalah zikir. Ya, menjadi zikirnya. Ya. Di samping zikir-zikir rutin yang sudah dikerjakannya, itulah zikirnya. Ya. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh ulama besar yang namanya Hasan al-Basri. Ketika dia baca ayat ini, dia tafsirkan ayat ini dengan ucapannya yang sangat indah. Hadza Habibullah, inilah kekasihnya Allah. Di dai itu katanya kekasihnya Allah. Wa hadza waliyullah, inilah yang namanya wali Allah. Jadi ketika orang itu berdakwah semata-mata karena Allah, dan dia bukan cuma berdakwah tapi memberikan contoh kepada umatnya sebelum dia berdakwah, namun dia sudah lakukan dulu ya, apa yang akan disampaikan, maka dikatakan di sini oleh Al-Basri, inilah kekasih Allah. Wa hadza waliullah, inilah waliullah. Inilah manusia pilihan Allah. Inilah penduduk bumi yang paling Allah cintai. Di dai itu penduduk bumi yang paling Allah cintai. Allah telah menerima amal mereka, dakwah mereka yang menyibukkan diri menyuruh orang untuk mentaatinya. Wa hadza khalifatullah, dan inilah yang namanya khalifah Allah. Tuh. Jadi saking mulianya ya seorang dai itu oleh Hasan al-Basri itu, para dai-dai itu kalau dia berdakwahnya betul-betul ya ditujukan karena Allah ya, dan dia berusaha untuk konsisten dengan apa yang disampaikan, maka dia adalah waliyun min auliyaillah ya, wali-walinya Allah, orang-orang pilihan Allah, bahkan penduduk bumi yang paling Allah cintai. Maka setiap kita harus punya motivasi untuk menjadi menjadi orang-orang yang seperti ini. Andai kata kita nggak bisa karena kita mungkin nggak punya ilmu, atau barangkali kita lemah gitu dari sisi amal, kita nggak bisa menyampaikan dakwah, ya, maka kita harus usahakan ada di antara anggota kita, apakah anak kita, cucu kita, arahkan menjadi dai, ya, supaya ya nanti di keluarga itu ada waliyun min auliyaillah, ada manusia-manusia pilihan Allah, ada khalifatullah di situ, di salah satu keluarga kita, ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita di saat Allah menyuruh kita ya berdakwah, menyuruh orang kepada kebaikan, ternyata Allah sudah memberikan kita ya termasuk orang-orang pilihannya Allah, bahkan menjadi waliullah. Subhanallah. Yang kedua, bahwasanya orang yang melakukan aktivitas dakwah adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pengen orang yang beruntung, maka kita harus aktif dalam kegiatan dakwah. Ya. Baik jadi dai-nya atau jadi mad'unya. Cuma dua pilihan. Kalau kita nggak bisa jadi dai, ya jadi mad'u. Dai yang menyeru, yang mengajak. Mad'u yang mau diseru, yang mau diajak, yang mau dengerin gitu, yang mau dibimbing, yang mau dituntun gitu, yang mau diarahkan oleh guru kita. Ya, selama itu qala Allah, qala Rasul, yang warisannya adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul katakan, ikuti. Selama itu kebaikan, ikuti. Selama itu ngajak ke surga, ikuti. Ya. Itu namanya mad'u yang setia. Ya. Kalau kita nggak mampu jadi dai, ya jadi mad'u.
Tuh ya, dalam dakwah cuma dua, dai atau mad'u. Orang yang mengajak, yang menyeru, atau orang yang mau diajak. Ya. Dalilnya itu di Quran surat Ali Imran 104. Di sini Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian al-tub ulaika humul muflihun. Kata Allah, hendaklah ada di antara kalian nih, kata Allah. Mesti ada di antara kalian yang ada di sini nih, yang ada di apa namanya? Salah satu komunitas, baik itu lingkupnya kelurahan, kecamatan, kota, ya, baik itu di masjid, ya, RT, RW, mesti ada, kata Allah. Hendaklah ada di antara kalian minkum, ya, ummatun, segolongan umat yang aktivitasnya yad'una ilal khair, pakai fil mudhari, selalu menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah, ya, orang dari perbuatan kemungkaran, ya, menyuruh yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi kegiatan dakwah itu cuma dua, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, kalau itu kita lakukan, kata Allah, mereka itulah muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Kan di dunia ini manusia cuma dua, manusia yang rugi dan manusia yang beruntung. Nah, orang yang untung itu bukan yang duitnya banyak, bukan yang hartanya banyak, atau bukan yang istrinya banyak, bukan. Orang beruntung itu adalah orang yang mau gabung dalam aktivitas dakwah. Makanya di masjid itu yang borong pahala siapa di antaranya? Seksi dakwah. Seksi dakwah. Ada nggak seksi dakwahnya? Ada nggak, Pak? Dia yang bikin program, ada kajian. Dia menghubungi ustadz untuk kajian, untuk kegiatan taklim, untuk khotib Jumat, ya. Maka ketika dia menjadi, ya, apa namanya, petugas di situ, ya, sebagai seksi dakwah, dia akan dengan ikhlas karena Allah. Banyak orang yang ikut kajian di situ, banyak dapat hidayah di situ, ya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mendapatkan hidayah di situ. Ya, bersyukurlah nih DKM, ketuanya, sekretarisnya, si dakwahnya, ya. Jadi namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Orang yang hatinya itu udah terikat dengan masjid, itu adalah diantaranya para DKM, para DKM dan jamaah yang setia, gitu. Kemudian ini semuanya nih ya, inilah namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya sudah terpaut, ya, sudah terkoneksi dengan masjid, ya, sehingga dia lalu merindukan suasana masjid, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, di sini ketiga, orang yang melaksanakan kegiatan menyuruh orang kepada kebaikan, ya, dia mendapatkan pahala yang besar yang tidak putus-putus, ya, nggak putus-putus pahalanya, terus mengalir. Dalilnya di sini hadis pertama, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala
sebanding dengan pahala orang yang mengerjakannya. Tuh, ya. Jadi kalau kita mengajak orang berbuat baik, ya, misalnya ngajak orang untuk sedekah. Di masjid mau ada program sedekah anak yatim misalkan. Ya. Kita nih DKM nyeru ngajak bikin undangan, edaran di WA, di ini kan. Maka sebanyak orang yang sedekah, ya, sebanyak itulah pahala yang akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang sedekah. 100 orang yang sedekah, ya, karena kita mengajak, menyerunya, ya, lewat surat, lewat WA, dan lewat yang lain-lainnya, orang sedekah terpanggil, maka sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Itulah manfaatnya kita menunjukkan orang kepada jalan kebaikan. Karena gini Pak, Bu, manusia kan suka lupa, suka lalai, betul Pak? Betul. Tambah lagi manusia itu sifatnya bakhil, pelit. Kadang sedekah perlu diminta, betul nggak? Betul nggak Bu? Tabiat manusia kan gitu, bakhil. Makanya disuruh minta. Dan Allah yang nyuruh. Banyak ayat zakat itu kan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kata Allah, khuz, ambil gitu. Pinta gitu. WA gitu, WA gitu. Kenapa? Karena orang suka lupa. Khuz itu ambil, pungut, minta, WA min amwalihim sebagai harta mereka orang-orang kaya itu, sodakotan sebagai sodakohnya, sebagai zakatnya. Buat apa itu zakat sodakoh? Tutahhiruhum, agar dengan zakat itu Allah sucikan hati mereka dari sifat bakhil, sifat pelit, sifat egois gitu loh, sifat menuhankan harta. Karena ada orang yang menuhankan uang. Coba apa indikasi orang itu menuhankan uang? Menuhankan uang. Uang itu udah dituhankan. Apa indikasinya? Bu, tanda, ya, alamat orang itu menuhankan uang gimana? Tandanya yang paling gampang. Gampang Pak, Ibu. Kalau kita nih, ya, gara-gara uang, gara-gara masalah uang, sampai ribut sama saudara, gara-gara uang, sampai selek sama saudara, gara-gara uang, ya, sampai kita, ya, putus silaturahim, itu kita sudah menuhan uang. Pertama. Kedua nih, kalau kita gara-gara nggak ada uang, sampai lemes, nggak gairah mau ibadah. Ibu-ibu gara-gara lakinya lagi bokeh, sampai marah-marah, laki diomel-omelin. Sono bang pergi Pak, cari uang. Gitu. Males banget nih di rumah mulu, sono pergi cari uang. Jangan pulang ya sebelum bawa uang. Awas tuh, kalau pulang bawa uang, tidur pisah kamar. Wah, macam begitu. Itu berarti dia sudah menuhankan uang. Menuhankan uang. Ketika uang itu udah menjadi standar, ukuran, menilai orang. Nilai orang itu dari uang, kita udah menuhankan uang. Nah, orang beriman itu, dia mau ada uang. Ya alhamdulillah dia bersyukur. Gak ada uang, dia tetap bersabar. Dia tetap tenang gitu pikirannya. Tetap nggak loyo, semangat ibadahnya. Tetap semangat ke masjid meskipun lagi nggak ada uang. Ya, kan ada nih Bu, ya Pak, orang lagi nggak ada uang galau gitu, kacau pikirannya.
sembahyang nggak khusyuk gitu, baca Quran jadi malas gitu. Nah, di saat itu kita sudah menuhankan uang. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Uang memang penting, ya, tapi nggak segala-galanya. Ya, meskipun segala sesuatu mesti dengan uang, tapi nggak segala-galanya. Ya. Jadi kita harus berusaha, ya, tetap tenang, ya, tetap husnuzon kepada Allah, tetap, ya, kita ikhlas beribadah kepada Allah meskipun dalam kondisi kita nggak ada uang, ya, nggak ada uang, gitu, ya. Baik. Jadi yang kedua apa tadi? Keutamaan berdakwah apa? Kedua, Pak Alif? Hah? Mendapatkan keberuntungan, muflihun. Ya. Nah, yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Hah? Belum. Yang ketiga, mendapat pahala, ya, yang besar tanpa putus-putusnya. Pahalanya banyak, tanpa putus-putus. Ya. Jadi kalau kita itu, ya, mengajak orang, ya, untuk berbuat baik, dan kita mencontohkan, bukan cuma ngajak gitu. Maaf, kita nih ngajak orang berinfak, sedekah, kita tuh juga berinfak. Kita yang pertama kali keluarin uang itu. Orang ikutin, ya. Orang ikutin tuh apa yang kita lakukan. Maka kita mendapatkan pahala sebanyak yang ikutin itu. Kita bikin pengajian dan ajak orang untuk ngaji. Orang itu kita seru, kita undang, kita WA, ya. Sebanyak orang yang ngaji karena kita yang ajak, maka sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Ya. Jadi di sini sahih, man sanna sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik dalam Islam, barang siapa yang mempelopori, ya, perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala. Dan juga pahala orang yang mengikutinya. Pahala orang-orang yang, ya, mendukungnya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Tuh, ya, dalilnya nih. Maka selama itu kegiatan masih ada, baik itu pengajian, baik itu kegiatan yang lain-lainnya, selama itulah terus mengalir pahalanya. Sampai kita meninggal dunia masih ada itu kegiatan, karena kita yang dulu mempeloporinya, kita yang dulu mendirikannya, maka selama itulah terus mengalir pahalanya. Maka mulai hari ini berusahalah untuk menjadi pelopor kebaikan, sponsor kebaikan, orang yang menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Ya, kalau ada orang nih ke masjid, gara-gara kita yang ngajak gitu. Padahal dia belum pernah ke masjid selama ini, belum pernah ke masjid. Tapi kena sebab kita deketin, ya, silaturahim, terketuklah dia ke masjid. Maka selama orang itu ke masjid, baik sholat kah, ngaji kah, iktikaf kah, karena dulu kita yang motivasi dia, kita yang memberikan dia sampai kebuka hatinya mau ke masjid, maka selama orang itu ke masjid, kita dapat pahala tanpa ngurangin pahala orang itu. Ini Pak maksudnya. Ya. Kalau ada orang memakai jilbab, ibu nih, karena kita yang memberikan arahan, memberikan petunjuk, dia pakai jilbab, istiqomah. Terus dia pakai itu jilbab, maka selama dia pakai jilbab, kita mendapatkan pahala.
gitu. Ya. Jadi namanya kita mengajak kepada kebaikan itu banyak sekali caranya, ya. Di dai itu tidak hanya dia berdakwah di mimbar, ya. Namun ketika dia mencontohkan jalan yang baik, ya, itu pun dia sedang berdakwah. Dakwah itu ada yang bilhal dengan contoh langsung, dengan karya nyata, ada dengan ucapan gitu. Dan kadang-kadang dakwah bilhal itu, dakwah dengan karya nyata itu, dengan contoh langsung itu jauh lebih efektif ketimbang dengan ribuan kata-kata. Itu Pak. Dan kunci berhasilnya dakwah Nabi itu berdakwah bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan contoh, dengan contoh, dengan karya nyata. Maka Nabi pun akan ngalamin sahabat disuruh nyembelih udhiyah. Ya, di saat itu kan Nabi ngajak sahabat umroh. Ya. Qadarullah nggak dapat izin dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah, belum diizinkan. Sahabat ini udah pakai ihram, ya, dan niat untuk umroh. Udah bawa itu hewan-hewan untuk dikorbankan. Ya. Ini untuk haji atau umroh, saya haji ya kalau nggak salah, untuk haji. Nah, ketika itu ya orang-orang kafir Quraisy ngizinin. Kalau nih sahabat-sahabat udah pada siap. Akhirnya karena nggak diizinkan, dibuatlah perjanjian. Ya. Tahun depan baru boleh haji. Gitu. Maka sahabat-sahabat ini kecewa dengan Nabi. Kecewa dengan nama Nabi ini. Gitu. Udah persiapan udah mateng untuk ibadah haji, udah dikit lagi sampai Mekah, nggak boleh masuk. Ya. Suruh masuk, kita suruh ngalah tahun depan hajinya gitu, pulang lagi. Nabi akhirnya, ya, ketika itu Nabi menyuruh sahabat untuk potong hewan udhiyahnya. Tidak satu pun sahabat yang potong. Ya, bayangin coba, Nabi menyuruh potong hewan kurbannya, satu pun nggak ada yang potong. Maka ketika itu Ummu Salamah istri Nabi pesan, ya Rasulullah, coba engkau bawa hewan kamu dan kamu sembelih di hadapan mereka. Saya yakin mereka pasti akan mengikuti engkau. Bener tuh, Nabi ambil pisau, Nabi tuntun tuh hewan kurbannya, dan Nabi potong depan sahabat. Nabi gak pakai nyuruh, maka semua sahabat menyembelih. Ya. Ini salah satu dalil petunjuk sejarah bahwasanya sampai level Nabi pun ketika belum mencontohkan nggak diikuti oleh sahabat. Itu level Nabi gitu loh. Apalagi kita. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi dakwah dengan cara langsung itu lebih efektif. Maka kalau kita itu ibu-ibu ya ke pasar pakai jilbab, tutup aurat, secara nggak langsung ibu lagi berdakwah. Namanya pakai jilbab itu nggak harus ke masjid pakai jilbab, nggak hanya pengajian pakai jilbab, ke pasar pun pakai jilbab, kondangan ibu pakai jilbab. Seolah-olah ibu berdakwah kepada ibu-ibu itu yang pakai baju seksi, ya, bahwa pakai kerudung itu tidak hanya saat pengajian, saat kondangan pun harus pakai jilbab, tutup aurat, seperti itu. Itu namanya dakwah bilhal.
saat kita itu mencontohkan langsung. Sama halnya kita ke masjid. Begitu azan kita ke masjid. Meskipun kita nggak ngajak itu tetangga kita, secara nggak langsung kita tuh nyontohin sama mereka. Ya, itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan contoh langsung. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat. Bahwasanya orang yang melakukan aktivitas kebaikan, ya, menunjukkan orang kepada kebaikan, itu seluruh makhluk di langit dan di bumi semuanya memohonkan ampun, ya, kepada para dai ilallah. Jadi orang yang berdakwah itu, Pak, malaikat-malaikat di langit, burung-burung di udara, manusia yang ada di bumi, hewan-hewan di bumi, ikan-ikan di laut, semut-semut di lubang-lubang, kata Nabi, itu mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang menyeru orang untuk taat kepada Allah. Tiap hari tuh didoain. Apa nggak mau lihat tuh, Pak? Ini kata Nabi, bahwa orang yang memiliki aktivitas untuk mengajak orang taat kepada Allah sebagai bentuk apresiasi dari Allah, bentuk, ya, dukungan Allah, Allah suruh para malaikat mendoakan orang itu. Allah suruh makhluk yang lain, yang di udara, yang di darat, yang di laut, mendoakan para aktivis dakwah, para dai ilallah. Inilah, Pak, keutamaan, kemuliaan orang yang menyeru kepada orang lain, ya, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya, subhanallah, gak terasa ya waktu itu. Ya, sebulan itu cepet banget. Baru kemarin udah, ya, masuk sekarang bulan Rajab. Belum lama kita puasa, itikaf. Udah puasa lagi. Ini kan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami agar bisa puasa di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.